Shalom, shalom, shalom semua. Selamat pagi luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Horas menjua-jua. Diberkatilah saudara. Shalom Bung Masmur di Palangkaraya. Shalom Mama Cia di Palangkaraya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di Jakarta cuacanya cerah Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom semua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam, salam. Selamat bergabung dalam ibadah raya online Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moriah. Hari ini Minggu 16 Mei 2021. Setelah firman Tuhan disampaikan, nanti kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi pastikan di rumah Bapak Ibu sudah ada perjamuan kudus. Dan khusus untuk jemaat dan pengerja GB Moriah Jakarta Palangkaraya, perjamuan kudusnya telah saya kirim ke rumah masing-masing. Haleluya, puji Tuhan. Salam semua, terima kasih banyak buat waktunya Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak lahir dari Tona Burju yang dikasih oleh Tuhan dimanapun berada, yang telah mengikuti ibadah raya online Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moriah hari ini maupun nanti yang offline jam berapapun saudara mengikuti ibadah ini. Saya percaya berkat yang sama dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Pastikan posisi duduk saudara nyaman untuk bisa mengikuti ibadah ini. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Kalau ada kendala teknis, jemaat dan pekerja segera hubungi Ibu Gembala ya. Mik, sini Mik. Nah, yang lain kita tunggu ya sampai jam 10. Gimana dari malam tidurnya Bapak Ibu? Bagaimana tidurnya tadi malam? Nyenyak? Amin. Nyenyak, amin. Haleluya. Tetap nyenyaklah Bapak Ibu. Bagaimanapun situasinya hari-hari ini, kita percaya Tuhan Yesus pasti menyertai. Tuhan Yesus pasti memelihara hidup kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Salam Bapak Ibu baru bergabung. Terima kasih banyak buat waktunya. Ya kan, terima kasih. Salam, salam. Selamat bergabung dalam ibadah raya online Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moriah hari Minggu 16 Mei 2021. Haleluya. Setelah firman Tuhan disampaikan, nanti kita akan bersatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Untuk jemaat dan pengerja GB Moriah Jakarta Palangkaraya, perjamuan kudus telah saya kirimkan ke rumah mereka masing-masing. Tetapi bagi Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak Lae dan di Tona Burju yang berteman di Facebook saya yang mau perjamuan kudus bersama dengan kami, saudara cukup sediakan roti tawar dipotong kecil-kecil dan sirup anggur secukupnya di rumah masing-masing. Bila tidak ada perjamuan kudus di rumah, iya kan? Jadi bisa pakai roti tawar dipotong kecil-kecil dan sirup anggur yang secukupnya. Puji Tuhan, sudah jam 10 pagi Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang punya langit dan bumi. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pagi hari ini kami boleh ada. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami bersatu dengan tubuh darah-Mu, sebelum kami diberkati oleh firman Kristus, kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Karena kami bersuka cita, bukan kami yang memilih-Mu, tapi Tuhan Yesuslah yang memilih setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus tinggalkan sorga, turun ke dunia. Bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang-orang yang berdosa. Agar siapapun orang-orang berdosa
yang percaya Yesus, hidupnya dibenarkan, hidupnya diampuni, hidupnya diberkati, dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersuka cita Tuhan Yesus naik ke sorga dan mengirimkan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong, menyertai setiap kami orang-orang percaya, agar langkah kami senantiasa di dalam kebenaran firman Kristus. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur satu orang percaya bertobat, sisi rumah tangganya pasti diselamatkan Tuhan. Berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus, urapi setiap nama yang mengikuti ibadah raya online Gereja GBI Moria. Pada saat ini kami percaya Tuhan, jam berapapun mereka yang menyaksikan juga semuanya diberkati. Dan aku juga berdoa siapapun yang sakit oleh bilur-bilur Yesus, mereka disembuhkan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja Betel Indonesia Jemaat Moria penuh kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus Bapa itu. Haleluya. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama kembali katakan dari awal pujian ini Bapak Ibu. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sama-sama mari sembah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kembali katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama kembali kita katakan dari awal pujian ini Bapak Ibu. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila
nanti telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, mari angkat suaramu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik Yesus, waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Kami percaya. Haleluya. Yesus, kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik, waktu-Mu yang terbaik. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak dipuji Yesus, hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Tiada Allah seperti-Mu Yesus. Immanuel, Kau Allah yang sertai kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat tubuh darah-Mu, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kau yang pelihara kami, Kau yang sediakan makan minum kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus, terima kasih. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang hidup. Yesus, 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 terima kasih Tuhan. Kau sediakan yang kami perlu,
Haleluya. Yesus, Kau yang terbaik, Kau juru selamat kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Oh, Kau yang bela kami Tuhan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Give Moria, mari angkat suaramu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Lebih sungguh, mari sembah. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi, give Maria, mari angkat suaramu, angkat tangan, mari sembah. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, oh bagimu, bagimu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang punya langit dan bumi. Saat ini kami butuh firman-Mu Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, urapi pendengaran kami, dan setiap nama yang mendengarkan firman Tuhan juga melakukan firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Hidup kami berbuah, hidup kami dalam pertobatan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman Allah. Yang diberkati Tuhan yang percaya, bersama dengan saya mari katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu silakan duduk kembali saudara kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Diberkatilah Bapak Ibu, abang dan kakak, Lae dan itu Naburju dimanapun berada. Dari tempat ini Gang Kenanga rumah kami. Ya kan, Gang Kenanga Pasar Minggu Jakarta Selatan. Saya mengucapkan shalom. Apa kabar?
Saya percaya berkat Tuhan luar biasa menyertai kita semua. Amin Bapak Ibu. Haleluya, diberkatilah saudara. Saya percaya kalau kita boleh hidup sampai hari ini Bapak Ibu, semua karena tuntunan Roh Kudus. Amin. Kalau kita boleh hidup, kita boleh mendapatkan penghiburan dari Tuhan, itu karya Roh Kudus. Ya kan, di tengah-tengah pergumulan hidup ini pasti ada namanya kesusahan, kesedihan, kegalauan. Tetapi bagaimanapun situasinya, kalau kita boleh menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, itu pun berkat lawatan dari Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Haleluya, diberkatilah saudara. Mari kita lihat ayatnya. Tema khotbah hari ini adalah peran Roh Kudus. Sama-sama katakan peran Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan 26. Injil Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan 26. Shalom Bapak Ibu, Abang dan Kakak yang baru bergabung. Tema khotbah hari ini adalah peran Roh Kudus. Diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan 26. Dikatakan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, kata Tuhan Yesus, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Perhatikan ayat 25. Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, kata Tuhan Yesus. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sekali lagi Injil Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan 26. Tuhan Yesus berfirman, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus berfirman sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah berjanji, sudah berfirman bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Bapa Sorgawi akan mengutus Roh Kudus turun ke bumi, memenuhi hatimu dan hatiku. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah yang menjadi peran Roh Kudus? Iya kan? Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, Roh Kudus turun ke bumi. Apa yang menjadi peran Roh Kudus? Kita mau belajar hari ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya yang sangat-sangat saya kasihi, begitu juga dengan Bapak, Ibu, Abang dan Kakak, Lai dan Itona Burju dimanapun berada menyaksikan khotbah ini. Saya mencatat minimal ada 3 peran Roh Kudus bagi hidup kita. Peran yang pertama, mari perhatikan Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, sama-sama katakan penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi yang pertama peran Roh Kudus bagi kita orang percaya adalah menghibur. Sama-sama katakan menghibur. Sama-sama katakan menghibur. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, jika saat ini kita sedang mengalami pergumulan berat, ingatlah selalu bahwa Roh Kudus ada di setiap musim hidup kita. Kalau hari ini saudara sedang mengalami pergumulan kesehatan kah, ekonomi kah, rumah tangga kah, bisnis kah, pelayanan kah, masa depan kah, karir kah, pergumulan hidup saudara, apapun pergumulan hidupmu, ingatlah selalu Roh Kudus ada di setiap musim hidup kita untuk menghiburmu dan menghiburku. Amin. Keluarga kita terbatas untuk menghibur kita. Saya ingat beberapa waktu lalu ketika bapak saya meninggal dunia, keluarga datang menghibur. Menghibur mama saya, menghibur kami sekeluarga. Minggu-minggu pertama itu semangat, jor-joran orang datang menghibur, berikan kekuatan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat udah hilang orang. Sibuk dengan urusannya masing-masing.
Manusia sifatnya terbatas untuk menghibur kita. Tapi Roh Kudus menghiburmu, menghiburku sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Ikuti kata-kata saya. Peran Roh Kudus yang pertama, menghibur saya. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi Roh Kudus terlalu tahu bagaimana cara untuk menghibur kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Manusia hanya jago menasehati. Tetapi Roh Kudus lebih hebat untuk menghibur hati kita. Amin Bapak Ibu. Manusia kan hanya jago menasihati. Kenapa? Karena manusia itu hanya lewat rupa, lewat fisik, lewat lihat luarnya aja. Tapi Roh Kudus lihat kedalaman hati kita. Amin Bapak Ibu. Jadi ingatlah selalu ada Roh Kudus yang menghibur kita. Jadi nggak usah sedih. Kalau kau ditinggalkan oleh temanmu, ditinggalkan oleh saudaramu, mungkin orang tuamu tinggalkan saudara. Tapi Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Mamito Ibu Gembala. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Jadi peran Roh Kudus yang pertama adalah menghibur. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Roh Kudus, Roh kebenaran akan menyertai saudara dan saya dimanapun kita berada. Dunia nggak mengenal, tapi saudara dan saya mengenal. Karena Roh Kudus itu menghibur hidupmu, hidupku. Amin Bapak Ibu. Amin. Siapa sih nggak punya masalah? Bapak Ibu, selama kita tinggal di bumi ini pasti kita ketemu namanya masalah. Tetapi ingatlah selalu, manusia boleh terbatas menghibur kita, tapi Roh Kudus ada di setiap musim hidup kita. Amin. Amin. Di awal-awal saya merintis pelayanan, di awal-awal Bapak Ibu Jemaat GB Moria saya merintis gereja bersama dengan istri. 1 Oktober 2017 yang lalu Bapak Ibu, dimulai dengan 7 jiwa. Saudara mau berharap apa dari 7 jiwa? Bayar sewa pun tak nutup saudara. Tetapi saya dan Ibu Gembala itu dan istri itu selalu semangat. Orang-orang yang kami kenal, WA-nya diblokir. Nggak tahu kenapa. Padahal saya kan merintis baik-baik saudara. Saya nggak ada minta-minta sama siapapun. Tetapi saya baru tahu, Tuhan sadarkan saya, nggak bisa kita berharap banyak sama manusia. Kita hanya bisa berharap sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan nggak pernah mengecewakan kita. Amin. Roh Kudus berikan penghiburan kepada saya dan Ibu Gembala. 7 orang jemaat Bapak Ibu. 7 orang. Saya nggak ada bikin proposal. Saya lihat uang tinggal berapa di rekening. Tapi harus bayar sewa. Ya udah gandengan tangan aja berdua sama istri. Nangis-nangis ngadu sama Tuhan. Tuhan cukupkan biaya. Saya sadar betul, makanya berkali-kali saya katakan di depan mimbar ini Bapak Ibu. Teruslah tinggikan Tuhan Yesus. Teruslah puji Tuhan Yesus. Teruslah agungkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang mengerti hati kita. Amin Bapak Ibu. Iya. Makanya Roh Kudus itu menghibur kita. Saya ingat selalu bagi-bagi brosur. Roh Kudus bicara, ingatkan firman Tuhan, Immanuel. Immanuel, Allah menyertai. Bagi-bagi brosur Bapak Ibu. Lagi-lagi bagi-bagi brosur dikejar-kejar anjing saudara. Ya kan, saya tahu rasanya Bapak Ibu ditinggal orang. Saya tahu rasanya gak punya uang untuk melayani. Saya tahu rasanya bagaimana habis beras di rumah tapi kita harus semangat melayani. Harus tetap senyum, tetap profesional. Saya punya pergumulan hidup tapi di depan jemaat kita harus semangat. Amin Bapak Ibu. Karena jemaat juga punya pergumulan. Semua jemaat punya pergumulan, pengerja punya pergumulan, gembalanya juga punya pergumulan. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus menghibur hati kita masing-masing. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, Roh penghibur Bapak Ibu. Tuhan Yesus selalu tahu bagaimana caranya kita dihibur. Makanya kalau sudah sedang pergumulan, jangan mabuk-mabuk Om. Jangan narkoba adikku. Iya kan, jangan lari ke aku dikecewakan sama laki-laki jadi lesbi, jangan. Aku dikecewakan sama perempuan jadi homo. Aku kayak gini sama mamaku gini-gini, udahlah hamil di luar nikah, kawin lari, kacau-kacau, jangan. Ada Roh Kudus, datanglah sama Tuhan. Amin. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
Aku akan berikan kelegaan. Roh Kudus itu indah Bapak Ibu. Dia berikan ingatin kita. Akan menghibur kita. Makanya saya bersyukur Tuhan, saya sudah mengalami banyak pergumulan hidup yang sudah saya lalui bersama dengan Tuhan. Jadi puji Tuhan kalau sampai hari ini boleh ada. Semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Iya, saya dan istri merintis 7 orang. Saya tahu rasanya merintis itu. Apalagi di Palangkaraya ketika saya ditonjok orang. Aduh minta ampun Bapak Ibu. Ditonjok. Aduh minta ampun deh kalau itu. Ingat itu saudara, aduh minta ampun. Roh Kudus kuat sekali suara di hati. Tahan. Kalau nggak ku bagi saudara, benar ku bagi sudah. Begitu ada lagi tiba-tiba muncul orang tua ditunjuk muka aku diginiin. Dihasut lagi jemaat jangan datang ke Moria. Aduh minta ampun. Tapi Roh Kudus berikan penghiburan. Roh Kudus berikan penghiburan. Benar Bapak Ibu. Roh Kudus berikan penghiburan. Aku curhat ke mamaku bilang, maju terus nakku, Tuhan pasti bela. Istriku sambil pijitin kaki, ya kan, sambil nangis-nangis. Kita percaya Tuhan bela kita. Oh iya, begitu. Ya, kalau ngomong teringat itu peristiwa itu mau nangis juga. Setiap kita pasti pernah mengalami pergumulan berat dalam hidupnya masing-masing. Tapi ingatlah selalu, Roh Kudus yang berikan penghiburan kepada kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi peran Roh Kudus yang pertama sesuai dengan Injil Yohanes 14 ayat 26, penghibur. Jadi peran Roh Kudus yang pertama adalah menghibur. Peran Roh Kudus yang kedua saya mencatat kembali ke Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Roh Kudus penghibur. Amin Bapak Ibu. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Yang kedua, peran Roh Kudus yang kedua adalah mengajar orang percaya. Yang pertama menghibur orang percaya. Yang kedua mengajar orang percaya. Siapa orang percaya itu? Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Jadi peran Roh Kudus yang kedua adalah mengajar kita. Sama-sama katakan peran Roh Kudus yang kedua. Mengajar saya. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus akan mengajarkan kebenaran firman Allah kepada kita. Sehingga kita memiliki iman yang teguh di dalam firman Kristus. Ketika kita memiliki iman yang teguh di dalam firman Kristus, kita tidak akan mudah dibengkokkan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Kristus. Amin. Ikuti kata-kata saya, sekali Alkitab, tetap Alkitab. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya, gak boleh kita baca kitab Talmud lagi. Gak bisa. Kita imannya itu kepada Alkitab. Bukan kitab Talmud atau kitab Barabas atau kitab apa yang lain. Enggak, kitab Alkitab. Hanya Alkitab. Jadi iman kita dibangun di atas firman Kristus. Alkitab ini ilham dari Roh Kudus dan dituliskan oleh bapak-bapak gereja. Amin Bapak Ibu. Iya. Roh Kudus mengajarkan kita mana yang benar, mana yang salah. Roh Kudus mengajarkan kita kebenaran firman Tuhan. Ya kan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Ketika saudara melihat di depan ada virus, ada resesi ekonomi, ada orang-orang jahat, saudara ingat Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin Bapak Ibu. Amin. Makanya berkali-kali saya katakan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ketika kita punya pergumulan hidup, gak tahu kapan, Roh Kudus akan mengajarkan kita. Oh ingat, kan kau pernah baca firman Tuhan. Oh iya, Tuhan menyertaiku. Dia Immanuel. Gadanya, tongkatnya itu yang menghibur aku. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Mengajar orang percaya. Peran Roh Kudus yang kedua. Ibu Gembala, Mamito. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sekali lagi.
Yohanes 16 ayat 13, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Amin. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, Yesus Kristus, roh kebenaran itu yang akan memimpin kita. Roh Kudus yang akan mengajarkan kita, memimpin kita untuk di jalannya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau firman Tuhan katakan orang Kristen itu pernikahannya cuma monogami, artinya suami satu, istri satu, dan gak boleh bercerai kecuali oleh kematian, ikutilah firman Tuhan itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia, kecuali oleh maut. Terus gimana dong Pak Gembala yang sudah kawin cerai? Bertobatlah. Karena itu firman Tuhan yang berkata, bukan saya yang berkata. Amin Bapak Ibu? Amin. Iya, sama-sama kita jaga rumah tangga kita masing-masing. Karena pertanggungjawabannya kelak kepada Tuhan. Haleluya. Jadi mengajarkan kita supaya kita itu bukan jadi ahli Taurat. Roh Kudus mengajarkan kita supaya hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Amin. Tidak manfaatin orang, tidak mengeluh, tidak berbuat jahat kepada siapapun. Tetapi bagianku senantiasa mengucap syukur dan percaya Tuhan pasti bela. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 16:13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, roh kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sekali Kristus tetap Kristus. Amin Bapak Ibu. Karena keselamatan itu, jalan keselamatan itu tidak ada lain selain di dalam Kristus. Jadi kalau saudara itu anak-anak muda, tetaplah punya iman dalam Kristus. Amin. Karena buat apa kau pintar, buat apa kau hebat, buat apa kau punya harta berlimpah-limpah kalau nyawa kita binasa. Karena keselamatan di dalam Kristus, gak ada nama yang lain. Gereja gak bisa menyelamatkan. Gembala gak bisa menyelamatkan. Pendeta gak bisa menyelamatkan. Bahkan orang tuamu sendiri pun gak bisa menyelamatkan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan. Amin. Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus akan mengajarkan kita mana yang benar, mana yang salah. Jangan keraskan hati. Itu sebabnya kalau kita diajar Roh Kudus dan kita rela kita dituntut oleh Roh Kudus, kita tidak akan standar ganda. Tidak akan standar ganda. Tapi standarnya Alkitab. Salah katakan salah, benar katakan benar. Amin. Jangan diputar balik. Begitu. Dan kita juga akan selalu mengingat bahwa hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa hidup, kita bisa makan, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa memberi kepada sesama, semua karena kasih karunia Tuhan. Karena kita tahu hidup kita ini anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau saudara senantiasa rela dituntun oleh Roh Kudus, saya percaya pelan-pelan hidup kita pasti hidup dalam kebenaran. Amin. Ya, jatuh bangun itu bagi orang percaya bukanlah hal yang baru, hal yang biasa. Tetapi yang penting begini, ketika kau jatuh dalam dosa, ayo bangkit. Bangkitlah, bangkitlah. Amin. Karena kehendak Tuhan, kau dan aku bukan masuk neraka, tapi masuk surga. Amin. Ikuti kata-kata saya, kehendak Tuhan, saya masuk surga. Sama-sama katakan, kehendak Tuhan, seisi rumah tangga saya masuk surga. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi peran Roh Kudus yang kedua adalah mengajar orang percaya. Sama-sama katakan, Roh Kudus, guru dalam hidup saya. Amin. Iya dong, kita muridnya, jadi kita harus ngikuti apa kata guru. Ya kan, kalau supaya kita benar-benar menjalani hidup ini bukan dengan hikmat kita sendiri, tapi dengan hikmat dari Tuhan. Amin. Makanya aku berdoa selalu, khususnya buat jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya yang menyaksikan khotbah ini, baik yang live streaming maupun nanti yang offline. Relakanlah hatimu untuk diajar oleh Roh Kudus. Amin. Percayalah, mungkin memang agak berat gitu mungkin. Aduh, kayak mana ya, bertentangan sama daging. Gak apa-apa, taat aja gitu, ikuti aja.
Saya tahu rasanya taat kepada firman Tuhan. Ya kan, capek-capek merintis, kok saudara pikir emang enak merintis gereja begini? Aduh, minta ampun. Makanya saya berkali-kali juga bilang kepada teman-teman saya, kalau kau nggak punya panggilan, jangan coba-cobalah merintis. Nanti jadi batu sandungan, ngandalin orang, money oriented ujung-ujungnya. Tapi kalau udah panggilan dari Tuhan, ya memang berat di awal, tapi kedepannya nanti Tuhan yang sediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Amin. Dan visi yang Tuhan beri itu, setiap gereja itu beda-beda, tapi cuma satu tujuannya, supaya banyak manusia yang bertobat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kan berkali-kali saya katakan di mimbar ini juga, saya kuliah, dosen saya bilang begitu, saya kuliah S2 dulu di Petamburan tahun 2011, dosenku bilang begini, Bapak Ibu berkhotbah bukan supaya gerejamu penuh, tapi Bapak Ibu berkhotbah supaya banyak orang yang bertobat. Tentunya saudara juga harus hidup dalam pertobatan. Bagaimana mungkin kita menobatkan orang kalau hidup kita belum jadi berkat? Makanya kita harus jadi berdampak. Amin. Pendeta nggak boleh tipu-tipu jemaat. Pendeta nggak boleh standar ganda. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Katakan yang salah, salah, yang benar, benar. Amin. Iya. Hamba Tuhan nggak boleh minta-minta sama jemaat. Hamba Tuhan gak boleh manfaatin jemaat. Pendeta, lebih-lebih gembala, gak boleh habis mandi sepa dibuang, gak bisa. Iya. Dan saya percaya jemaat dan pengerja GB Moria yang bertumbuh di gereja GB Moria, orangnya semangat dalam Tuhan. Amin. Imannya bertumbuh. Ya mungkin ada yang cepat bertumbuh, ada yang step by step. Gak apa-apa, Tuhan hargai. Amin. Tuhan akan hargai. Begitu. Ada pergumulan hidup. Makanya berkali-kali saya katakan, gembalanya aja nggak minta-minta sama jemaat. Gembalanya aja nggak minta-minta sama orang kaya. Saya punya iman, jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya mau diajar oleh Roh Kudus dan selalu mengandalkan Tuhan dan tidak pernah minta-minta sama manusia. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir. Tema khotbah hari ini adalah peran Roh Kudus, diambil dari Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Peran Roh Kudus yang pertama adalah menghibur orang percaya. Peran Roh Kudus yang kedua adalah mengajar orang percaya. Peran Roh Kudus yang ketiga adalah Injil Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang ketiga adalah mengingatkan orang percaya. Ikuti kata-kata saya, peran Roh Kudus yang ketiga, mengingatkan saya. Amin. Manusia itu pelupa, Bapak Ibu. Suka lupa manusia ini. Makanya perlu diingatkan. Lupa mungkin bukan karena pikun, bukan, karena terlalu banyak pergumulan hidupnya yang dipikirin. Jadi lupa dengan firman Tuhan. Terlalu asik dia dengan dunianya sendiri. Terlalu sibuk dia mikirin tokonya. Aduh, kenapa tokoku ini gak rame-rame? Ya kan, ramenya tunggu pas lagi THR. Iya kan, mungkin saudara yang saya juga sebagai gembala juga kadang-kadang mikir, nih jemaat kemana begitu. Kita doain supaya bisa beli kuota internet, mikir juga begitu. Makanya seringkali kita jadi gagal fokus gitu, karena bukan fokus ke firman Tuhan gara-gara banyak pergumulan kita hadapi tiap hari. Ya kan, harus bayar sewa, bayar gaji karyawan, beli susu anak, ribut sama mamanya, ribut sama mertuanya, ribut sama iparnya, ribut sama bosnya, ribut sama rekan kerja di kantor. Ya kan? Ngalami hal yang gak enak, difitnah orang, dicurangi orang. Jadi saking banyaknya pergumulan hidup, belum lagi dunia resesi. Udah kasih minyak urapan, minum perjamuan kudus, tolak resesi, malah resesi tak terjadi resesi. Dan Indonesia masih resesi sampai detik ini. Dunia masih resesi, negara kita juga masih kena resesi. Tapi kalau kita masih bisa makan, semua karena berkat Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya.
peran Roh Kudus mengingatkan kita, sebanyak apapun pergumulan hidup yang kita alami, kalau kita masih sehat, itu bukti Tuhan menyertai. Amin. Ada banyak pendeta yang udah mati kan? Mohon maaf nih, gara-gara COVID. Ya kan, yang kemarin pendeta muda Raditya Uluan itu kan meninggal gara-gara COVID. Jadi sebenarnya dia bukan mati karena COVID. Dia udah negatif COVID ya. Udah negatif COVID, cuman istilahnya ada apa? Kena itu ya. Badai sitokin, Bapak Ibu namanya. Badai sitokin. Saudara cek sendiri nanti di Google. Apa itu badai sitokin? Badai sitokin itu saudara tahu sendiri nanti di Google, cek sendiri habis khotbah ini. Jadi makanya kenapa orang itu yang ada yang belum vaksin, karena ya responnya beda-beda setiap tubuh orang, begitu Bapak Ibu, beda-beda gitu. Makanya kita berdoa nih agar vaksin yang disuntikan ke warga negara kita Indonesia ini, vaksinnya yang ya diberkati Tuhan, amin, tidak menimbulkan efek-efek yang membuat nyawa hilang, iya, tapi memang hidup dan mati kita Tuhan yang pegang, amin. Iya, kita percaya itu aja lah, hidup dan mati kita dipegang oleh Tuhan. Dan kita berdoa Pak Jokowi bersama dengan jajarannya diberikan hikmat dalam memesan vaksin untuk warga negara kita. Roh Kudus mengingatkan orang percaya, diingatkan kembali, supaya yang kita ingat itu adalah firman Tuhan, amin Bapak Ibu. Kan dikatakan di ayat 25, ayat 26, Yohanes 14 ayat 26, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Makanya aku bilang baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kau baca. Nanti ketika kita punya pergumulan hidup, nah Roh Kudus akan mengingatkan kembali firman Tuhan yang sudah kita baca. Amin Bapak Ibu. Kitab Wahyu katakan demikian. Yang baik tetaplah berbuat baik, yang jahat tetaplah berbuat jahat. Gandum dan ilalang itu biarkan tumbuh bersama-sama. Tapi yang dipanen itu gandum, yang dicabut itu ilalang. Jadi sebagai hamba Allah, sebagai gembala sidang gereja Betel Indonesia Jemaat Moria, saya ingatkan kita semua, siapapun saudara, mari tetaplah berjuang hidup benar. Amin. Iya, karena yang dipanen itu adalah gandum, ilalang dibuang ke api, dibuang ke neraka. Aku berdoa benar-benarlah kita di akhir zaman ini menjadi orang-orang yang hidup benar. Amin. Hiduplah benar, kerjalah yang benar, jualanlah yang benar, ibadahlah yang benar. Ibadah bukan ke gereja, bukan lihat pendeta. Ke gereja bukan dengar firman Tuhan, bukan lihat alat musiknya, megahnya gereja. Enggak. Kita ke gereja karena kita tahu kita mau jumpa sama Tuhan. Amin. Jadi siapapun pendeta yang berfirman, ya dengarin aja. Begitu. Saya mulai melatih teman-teman yang aktif melayani di Moria, yang setia mendukung gereja GB Moria. Jadi setia dia melayani. Ada 2 orang itu yang saya udah kasih jadwal khotbah, tapi masih di perkumpulan GB Moria, yaitu di komselnya Moria. Ada yang namanya ibadah keluarga Moria. Nah, itu saya kasih kesempatan untuk khotbah supaya melatih agar kelak satu saat nanti khotbah di depan di mimbar Moria nggak kaget, nggak kaku begitu. Jadi harus untuk dapatkan jam terbang, karena sama seperti pilot itu kan semakin jam terbangnya tinggi dia semakin dia memahami bagaimana menganalisa firman, baru menyampaikan firman Tuhan. Jangan sampai kita terkesan ngajari orang, padahal orang mungkin udah banyak pergumulannya, udah banyak. Itu makanya saya berkali-kali saya katakan kepada teman-teman saya, tim saya yang ada di Palangkaraya 2 orang itu, agar menyampaikan firman Tuhan itu jangan terkesan kita ngajarin orang. Apalagi kalau orang tahu masa lalu kita jelek, nanti orang gak ada yang mau percaya dengerin. Begitu. Makanya saya berkali-kali katakan bahwa belajarlah, galilah firman Tuhan itu dengan baik dan punya motivasi yang benar untuk menjangkau jiwa-jiwa, bukan motivasinya uang. Kalau cari motivasinya uang, ya udah cari gereja lain lah.
Karena di Moria aja melangkah dengan iman. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mengingatkan orang percaya. Mami atau Ibu Gembala, Roma 8 ayat 16 dan 17. Peran Roh Kudus yang ketiga yang terakhir, mengingatkan orang percaya. Roma 8 ayat 16 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Roma 8 ayat 16 dan 17 berkata, Roh itu, maksudnya Roh Kudus, bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus mengingatkan kita, Bapak Ibu, saudara adalah anak-anak Allah. Sama-sama katakan, saya anak-anak Allah. Hari Kamis kemarin dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, saya berkata, saya dalam khotbah saya katakan bahwa yang namanya statusnya anak yang dapatkan warisan. Amin. Ikuti kata-kata saya anak-anak Allah. Anak-anak Allah dapatkan warisan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jadi ingatlah selalu, ini Roh Kudus yang ingatkan. Kemanapun kau melangkah, kita anak Allah. Kita anak Allah. Kita anak Allah. Saya anak Allah. Saya anak Allah. Amin Bapak Ibu. Ketika kau jatuh dalam dosa, ingatlah, oh iya, Tuhan baik sama saya. Saya bikin dosa. Saya minta ampun. Saya bangkit kembali. Saya berjuang hidup benar. Roh Kudus tolong saya. Amin Bapak Ibu. Iya. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Tuh, bener kan? Ahli waris. Bapak Ibu gak bosan-bosan aku bilang, kau baca Alkitab. Supaya kau gak mudah dibengkokkan sama pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Kristus. Berkali-kali kukatakan waktu ku khotbah di dapur, kalau suara dari Tuhan, pasti tidak akan pernah bertentangan dengan Alkitab. Amin. Iya. Begitu Bapak Ibu. Suara yang dari Tuhan. Jadi kalau ada orang yang ngomong, aku dibisikin. Nah, bisikan-bisikan yang didengar itu gak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan, bukan dari Tuhan itu. Ya dong, masa Tuhan membatalkan apa yang di dalam Alkitab? Gimana ceritanya? Tuhan kita Tuhan yang setia. Tuhan kita itu ya dan amin. Janjinya itu dia pasti genapi. Gak mungkin Tuhan batalkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Amin Bapak Ibu? Amin. Iya, bacalah Alkitab. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Nah, jadi kita nggak hanya tugasnya menerima berkat aja Bapak Ibu. Tetapi juga kita harus melalui namanya padang gurun. Ada penderitaan dalam hidup ini. Tetapi jangan tawar hati. Jangan menyerah. Sekali Kristus tetap Kristus. Apapun pergumulanku, aku percaya bersama dengan Tuhan Yesus, aku cakap menanggung segala perkara. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Ada dua pergumulan hidup. Yang pertama, Tuhan izinkan terjadi. Percayalah, ujung-ujungnya kita lebih daripada pemenang. Karena Tuhan sedang mau mengangkat iman kita. Lewat ujian iman, lewat ujian kehidupan, iman kita pasti dewasa. Amin. Yang kedua, masalahnya kau cari sendiri. Kau buat sendiri masalahnya. Udah dibilang Tuhan keselamatan dalam Kristus, kau murtad. Itu masalahmu sendiri itu. Udah dokter bilang jantungmu bermasalah. Jagalah kesehatan. Minumlah obat yang benar. Terus olahraga. Kurangi goreng-gorengan. Kau makan tetelan, kau makan jeroan, kau makan ini. Tiba-tiba kolaps. Itu kau sendiri yang bikin masalah. Iya kan? Jangan dikit-dikit. Wah ini si kunyuk, ini kerjaan setan ini. Aduh, setan pula kau fitnah. Kan? Setan bilang, gua lagi yang kena.
Wah, jangan gampang-gampang kita cari kambing hitam. Pendeta bilang gak boleh zina cabul. Nah, gimana sih kalau pacaran cuman pegangan tangan? Kayak rasanya makan sayur tanpa garam, Pak Gembala. Aduh, minta ampun. Makanya berkali-kali saya mau katakan begini sama saudara, Bapak Ibu. Roh Kudus itu mengingatkan kita bahwa kita ini anak-anak Allah. Kalau kita diingatkan bahwa kita adalah anak-anak Allah, marilah jadi anak-anak terang dimanapun kita berada. Amin. Jangan standar ganda. Dan jangan muter balikan fakta. Fitnah sana, fitnah sini. Gitu. Karena kita bisa tipu manusia. Kita bisa hasut manusia. Tapi kan Tuhan yang menilai dari sorga. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Tuhan akan menilai. Saudara kasih Tuhan, hidup ini sementara. Ya kan? Itu ada pendeta yang meninggal itu kan karena baru sembuh COVID, terus karena badai sitokin, akhirnya meninggal dunia dengan usia masih muda, 36. Gitu. Tapi jangan saudara itu terlalu ini ya, terlalu sok rohani gitu. Oh kena kutuk ya, jangan. Kalau Alkitab katakan usia 70 tahun, 36 kan aduh masih muda kena kutuk ya. Berhentilah menghakimi orang, berhentilah menjengkal orang, Om. Iya kan? Hidup dan mati kita itu kita nggak bisa menghakimi siapapun. Ya kalau sudah meninggal ya sudahlah mau gimana pun sih. Karena begini, harus punya iman yang benar ya Bapak Ibu. Orang percaya itu meninggalnya bukan perkara bagaimana dia mati, tapi kemana setelah mati, itu yang penting. Kalau kita mati dalam Tuhan, tempatnya sorga. Harus punya iman yang benar ini. Amin. Orang Kristen, orang percaya itu bukan perkara bagaimana orang itu mati, tapi kemana setelah mati. Karena kita percaya ada kehidupan setelah kematian. Kalau kau dan aku mati dalam Kristus, mau bagaimanapun caranya. Tapi kalau kau mati dalam Kristus, tempatnya sorga. Yang jemput malaikat Tuhan yang kudus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Jadi jangan menghakimi siapapun. 36 masih muda, kena kutuk ya. Jangan ngomong gampang-gampang Om. Kau pikir dulu, jangan standar juga Om. Daripada ngomong kutuk mendingan ngomong getuk. Iya kan, enak lagi getuk. Getuk itu dari singkong ditumbuk, kasih gula merah, enak. Iya kan. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Amin. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi yang ketiga, yang terakhir, peran Roh Kudus adalah mengingatkan orang percaya. Tema khotbah hari ini Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moria, Minggu 16 Mei 2021. Tema khotbahnya adalah peran Roh Kudus. Diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu, kata Tuhan Yesus, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pertanyaannya, apakah yang menjadi peran Roh Kudus Pak Gembala? Saudaraku, saya mencatat minimal ada 3 peran Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama, menghibur orang percaya. Yang kedua, mengajar orang percaya. Yang ketiga, mengingatkan orang percaya. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu, sampai bertemu kembali dengan pendeta Kris yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan menerima yang terbaik, yaitu tubuh darah Kristus. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang punya langit dan bumi, terima kasih Tuhan kami boleh mendengar sedikit dari firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam loh hati dan pikiran kami. Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Saatnya kami akan menerima tubuh darah Kristus. Roh Kudus lah yang mengajar, yang memimpin, yang menuntun kami. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Siapkan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Ibu Gembala Mamito boleh bantu baca 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25.
1 Korintus 11 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah untuk mengingat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Jadi bagianmu, bagianku, setelah kita mengingat apa yang Tuhan telah lakukan, mari kita jaga tubuh kita. Amin. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Jangan merokok-merokok, jangan mabuk-mabuk, jangan narkoba. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Anak-anak muda, jangan free sex. Karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat hostia yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Ucapkan dengan iman. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya inilah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang tertambat tertikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan tubuh, jiwa, raga, roh kami. Dalam nama Yesus, kami percaya berkat tubuh Kristus, kami sehat sempurna, bebas kanker, bebas tumor, bebas leukemia, bebas operasi. Dalam nama Yesus, kami percaya inilah tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman tubuh Kristus. Satu Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi kembali firman Tuhan mengingatkan kita, yang kita lakukan hari ini adalah untuk mengingat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan lebih dari 2020 tahun yang lalu. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi Tuhan Yesus sudah mengampuni, sudah membayar lunas dosa-dosa kita. Jadi ketika kau jatuh dalam dosa, mari bangkit. Amin. Amin. Ingatlah selalu, oh iya Tuhan udah baik sama aku. Tuhan kan udah sayang sama aku. Tuhan Yesus sudah bayar dosaku. Kenapa aku jatuh dalam dosa lagi? Tuhan, aku minta ampun. Aku mau hidup benar. Tolong Roh Kudus, jadikan aku pelaku firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi penghakiman, tetapi sebagai hamba Tuhan dan sebagai gembala sidang gereja GBI Moria, saya ingatkan kita semua untuk senantiasa berjuang hidup dalam pertobatan. Amin. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama ucapkan dengan iman, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah darah Yesus. Inilah darah Yesus, inilah darah Yesus. Darah Tuhan Yesus yang membayar lunas dosa-dosa kami. Berkat darah Yesus kami disucikan, kami dikuduskan, kami diberkati, kami jadi berkat bagi sesama. Tidak standar ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat darah Yesus kami sukses berhasil, diberkati Tuhan, sehat sempurna. Dalam nama Yesus segala kutuk dan kegagalan kami percaya sudah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dengan iman inilah darah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita amin dengan iman inilah darah Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari sama-sama kembali, angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini Minggu 16 Mei 2021 telah menerima tubuh darah Yesus. Kami percaya dari ujung kepala sampai ujung kaki kami disembuhkan, disucikan, dikuduskan, ditahirkan, disempurnakan berkat darah Yesus. Kami percaya apa saja yang dikerjakan oleh kedua tangan kami, Tuhan Yesus pasti buat berhasil. Masa depan kami indah, karir kami terus naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Segala penghalang berkat atas hidup kami dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat tubuh darah-Mu. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan Yesus. Kita juga sudah bersatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Mamito, boleh bantu baca pengumuman bagi kita semua. Pengumuman, Shalom jemaat dan pengerja Gereja GBI Moria Jakarta Palangkaraya serta Bapak Ibu yang berteman di Facebook Bapak Gembala.
Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan dukungannya telah mengikuti ibadah raya online Gereja GBI Moriah pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi iman kita masing-masing, dan segala pujian hanya untuk Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Sebagai pengumuman, yang pertama, kami mengundang kembali Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk mengikuti serangkaian ibadah GBI Moriah minggu depan, yaitu Renungan Firman Tuhan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat, live Facebook, Kris Konali Purba. Dan waktu Indonesia berdoa pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, jam 19 waktu Indonesia Barat via Zoom. Pada hari Minggu, ibadah raya online Gereja GBI Moriah tanggal 23 Mei 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat, live Facebook disertai perjamuan kudus. Bagi putra-putri Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah Moriah Kids setiap hari Minggunya pukul 9 waktu Indonesia Barat via Zoom. Link daripada Zoom bisa dilihat pada iklan ibadah. Dan bagi sahabat kaum muda, silahkan mengikuti renungan firman Tuhan dalam ibadah Moriah Youth setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Kris Konali Purba. Pengumuman yang kedua, visi misi Gereja GBI Moriah. Visi GBI Moriah adalah membangun iman jemaat dalam kebenaran firman Tuhan dengan misi melangkah dengan iman. Pengumuman yang ketiga, kami memahami keadaan ekonomi pada saat ini. Untuk sementara waktu, persembahan cukup dengan doa. Kami senantiasa mendoakan Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, karir, penjualan, kebun, dan toko. Percayalah Tuhan Yesus pasti menyertai dan mencukupkan segala keperluan kita. Pengumuman yang keempat, kami senantiasa mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikianlah pengumuman dari kami, salam sehat selalu, teruslah melangkah dengan iman, dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih banyak Mamito sudah membacakan pengumuman kita semua. Sapa-sapanya nanti ya Bapak Ibu setelah doa berkat. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang punya langit dan bumi, di penghujung ibadah ini kami berdoa syafaat, berdoa bagi seluruh jemaat dan pengerja GBI Moriah Jakarta Palangkaraya serta Bapak Ibu Abang dan Kakak Lai dan Itona Burju yang berteman di Facebook hamba yang mengikuti ibadah raya online ini, baik yang live streaming maupun nanti yang offline jam berapapun mereka, semuanya diberkati Tuhan. Setiap nama disayang Tuhan Yesus, kami berkumpul di bumi, berkumpul di surga, dan tidak akan pernah kekurangan. Tuhan pasti pelihara dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, aku berdoa kiranya Tuhan memberkati apapun yang mereka kerjakan. Kami tolak gagal, kami tolak bangkrut, kami tolak segala yang mara bahaya, dan mereka terus diberkati dan boleh jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa bagi siapapun jemaat yang sakit oleh bilur-bilur Yesus, mereka disembuhkan. Siapapun setiap nama Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak Lai dan Tuna Burju yang berteman di Facebook hamba yang dalam keadaan kondisi sakit oleh bilur-bilur Yesus, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat Boto kami Eli Brigita Boru Purba bersama dengan Lai kami boleh jadi jenderal ya Tuhan. Tuhan bukakan jalan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan berkati Boto Eli Brigita Boru Purba bersama dengan Lai kami, sehat selalu, umur panjang, dibela oleh Tuhan. Mama Dewita Graziela bersama keluarga diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Abang Noval bersama Boto Evi Boru Purba, diberkati usahanya, diberkati kebunnya, diberkati rencananya ke depan dalam nama Yesus. Begitu juga dengan Bang Regen yang ada kuliah saat ini di Jerman. Tuhan kiranya mencukupkan kebutuhan biaya kuliahnya dan dijauhkan dari segala pergaulan yang salah. Kami juga berdoa Tuhan Yesus berkati adik kami Ical bersama dengan Via yang usaha bakmi di daerah Condet, Garden Condet. Tuhan berkati bakmi Gang Subuh yang buka kios di Garden Condet, Jakarta Timur. Tuhan berkati bakmi Gang Subuh. Setiap hari Tuhan kirimkan pembeli. Kami percaya Tuhan sediakan berkat dan Tuhan cukupkan kebutuhan biaya operasional untuk
biaya sewa, biaya gaji karyawan, dan modal untuk usaha. Tolong Tuhan berkati bakmi Gang Subuh yang ada di Garden Condet dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga hamba beberapa minggu lalu beternak ikan lele di Palangkaraya. Tolong Tuhan berkati ikan lele di Palangkaraya agar panen pertama nanti beberapa bulan ke depan akan diberikan semua gratis untuk seluruh jemaat dan pengerja GBI Moria Palangkaraya. Tolong Tuhan agar boleh seluruh jemaat dan pengerja tetap semangat menjalani hidup, tetap semangat bekerja, tetap semangat beribadah, dan tetap semangat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai juga berdoa buat Mama Hakim yang saat ini dipromosi menjadi wakil kepala pengadilan di Sulawesi Utara. Tuhan berkati Mama Junita Beatrix Mai. Tuhan berkati agar karirnya terus naik, bisa jadi kepala pengadilan kelak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati juga siapapun yang setia mendukung Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moria ini Tuhan. Hamba dan istri gak bisa balas, tapi Tuhan pasti balas ribuan kali ganda. Terima kasih Tuhan, berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke penuh dengan kemuliaan Allah. Indonesia penuh kemuliaan Allah. Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moria penuh dengan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, panjangkan usia kami agar kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah renungan firman Tuhan setiap Rabu jam 9 pagi dan minggu depan 23 Mei 2021 dalam ibadah raya online Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moria. Kami bersuka cita di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah raya online Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moria hari Minggu 16 Mei 2021 telah selesai. Maju terus dalam Tuhan Bapak Ibu, teruslah melangkah dengan iman dan jadilah berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Horas menjua-jua. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau sapa-sapa dulu Bapak Ibu. Siapa saja yang sudah menyaksikan ibadah hari ini. Haleluya, haleluya. Temanya peran Roh Kudus. Salam Bung Mazmur di Palangkaraya. Tuhan berkati. Terima kasih buat waktunya. Inang hot modor matondang di Ciracas. Semoga te godang. Sehat selalu. Pernah beli ituku donat. Oh. Boto sana si Gumonrong. Tuhan Yesus berdoa buat Boto kami sana si Gumonrong di Siantar bersama dengan lai kami, adik-adik di rumah. Begitu juga dengan kedai kopi Horja, diberkati Tuhan, sukses berhasil, dijauhkan dari segala mara bahaya. Kami tolak belalang pelahap, berkat sukacita damai sejahtera senantiasa menyertai Boto si sana si Gumonrong bersama keluarga, dan kedai kopi Horja juga diberkati dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Selamat hari Minggu ya Boto. Salam buat keluarga Horas Siantar. Ini Siantar ini. Siapa? Hot Maulder Matondang yang beli donat Jakarta Timur. Ibu Gembala agak sedikit loading saudara ya. Sana si Gumonrong itu di Siantar. Ibu Nur Hasanah Telapari di Bogor.
Pelaut. Suaminya. Oh, Ibu Gemilang. Oh. Salam Bu, selamat hari Minggu. Kita doa Tuhan berkati Ibu Nur Hasanah di Bogor, Bapak yang ada di Palembang sedang kerja, putranya juga diberkati Tuhan berikan pekerjaan bulan-bulan ini. Ibu Nur Hasanah Telapari tetap sehat, kuat, terpelihara sempurna, nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Amin. Matur nuwun ya Bu, buat waktunya. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Haleluya. Boto Eli Brigita Boru Purba Hora Shalom Boto, happy Sunday. Dalam keadaan yang semakin sulit dalam segala hal tetap mengandalkan Tuhan. Yeremia 17:7 diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Tetap kuat dalam mengikuti Tuhan Yesus karena janjinya iya dan amin. Amin. Tuhan berkati Boto, salam buat lah ya. Sama jagoan di rumah. Tuhan berkati. Mama Dewita. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkati usaha materialnya ya Mama Bos. Mama Bos Dewita Graziella. Tuhan berkati. Ibu Yeptania Tuhan berkati. Tuhan berkati Ibu Yeptania, Mama Iyo bersama dengan Iyo dan abangnya semuanya diberkati mereka. Saya selalu berpanjang. Tidak pernah kekurangan. Tuhan pelihara sempurna dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati ya Mama Iyo, Ibu Yepta. Kakak Kristin Yakoba Tuhan berkati. Salam buat suami sama semata wayang ya. Jagoan di rumah ya. Tetap semangat. Kita doa dulu buat Kristin Yakoba. Tuhan Yesus berdoa buat kakak Kristin Yakoba bersama dengan suami. Diberkati rumah tangganya. Diberkati kesehatannya. Tidak pernah kekurangan. Tuhan pasti cukupkan. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Kami tolak belalang pelahap. Tuhan Yesuslah yang menjadi pembela bagi rumah tangganya. Dalam nama Yesus. Amin. Salam buat abang sama adek. Sama Oma juga ya. Tuhan berkati. Oma Lena. Ito Naburju, Maria Tampu Bolon, teman SMA Pipi di Siantar, Horas Siantar. Mau latih godang dah? Luar biasa. Margareta Ega di Pontianak, Tuhan berkati. Ada Mama Kapitong. Selamat pagi luar biasa. LP Kasongan. Tut Uri Handayani. Tuhan berkati Mama Kapitong, Tut Uri Handayani, diberkati Tuhan, sehat. Ibu dari Mama Kapitong, Tambi, kami berdoa tetap sehat, kuat, umur panjang, bilur-bilur Yesus, darah Tuhan Yesus menutup bungkus Tambi. Kami percaya imun tubuhnya kuat, bisa melawan virus dalam nama Yesus. Tambi sehat, umur panjang, diberkati Tuhan. Begitu juga dengan kedua adik sepupu Mama Kapitong. Kami percaya hasil rapid testnya pasti negatif, sudah sehat dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati Mama Kapitong. Salam buat Le Henry ya. Sama dua jagoan di rumah. Tuhan berkati. Dadah. Nah itu dia. Kena COVID. Kasihan. Iya ada Koko Loren. Salam Koko Loren. Ada Koko Loren nih. Tuhan berkati Koko Loren, tetap sehat. Mami kemarin baru ulang tahun ya? Mami baru berulang tahun beberapa hari lalu. Tuhan Yesus berkati Mami, tetap sehat, kuat, umur panjang. Bersama dengan Pendeta Ivan, bersama dengan Mbak Andira, putra-putri diberkati Tuhan. Koko Loren bersama Cici, bersama putranya diberkati Tuhan. Gereja Bethesda diberkati Tuhan, sukses berhasil, maju pesat, nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati Koko. Salam buat Pendeta Ivan ya, Kak Ivan ya. Luar biasa. Makasih buat doanya. Luar biasa. Luar biasa. Kapan-kapan makan itu dong kok. Kalau Loren suka itu ya, posting masakan Manado ya. Oh, aku pikir mau ngajakin makan lele. Lelenya di Palangkaraya kok. Kalau dikirim ke sini udah berapa kali bangkit tuh lelenya kok. Usah pelihara lele di Palangkaraya. Ya begitulah. Saya pelihara lele Bapak Ibu itu supaya jemaat di Palangkaraya itu bisa bisa tergerak hatinya kalau bisa pelihara lele atau pelihara ayam untuk ketahanan pangan begitu. Jadi
di Sinode GB itu ada program-program tentang ketahanan pangan, pelihara ikan mujair, ikan nila, ikan lele, pelihara ayam, pelihara bebek, gitu. Ada yang salon, ada yang bikin donat, gitu. Kenapa pilihnya lele? Karena lele itu relatif lebih murah biayanya, modal awalnya lebih murah, biaya perawatannya juga lebih murah, dan ikan lele itu tahan banting. Begitu, lebih tahan dia, lebih kuat dengan air payo pun sekalipun dia tetap, yang penting dikasih makan. Begitu. Tapi kalau lele yang saya pelihara ini saya kasih makan pelet. Begitu, saya kasih makan pelet, saya beli pelet gitu. Dan di dalam tanah, di kolam tanah, bukan kolam terpal. Kenapa di kolam tanah? Karena begini, kalau kolam terpal repot lagi kita. Mungkin itu karena terbatas kali ya tanahnya atau ruangannya, jadi pakai terpal. Karena terpal itu harus ganti air sekali 3 minggu atau sekali sebulan gitu, harus ganti air. Kalau di dalam tanah lebih cepat dia besar. Kenapa? Karena kan banyak cacing juga keluar, dia bisa makan. Selain tentunya dikasih pelet begitu. Nanti 2 bulan lagi lah kurang lebih itu panen pertama buat jemaat Palangkaraya. Jadi Bapak Ibu yang di Palangkaraya tetap semangat, ya kan, tetap kuat. Tuhan pasti berikan kita kekuatan untuk bisa melalui hari-hari ini. Amin. Teruslah melangkah dengan iman. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu koloren, ya kan, koloren. Lai bos Timothy Darmawan Sijabat, Tuhan berkati Lai Naburju, Tuhan Yesus berkati Lai kami Timothy Darmawan Sijabat bersama dengan istri, kedua putrinya, kedua burunya diberkati oleh Tuhan, sehat selalu, umur panjang, usaha pekerjaan diberkati dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu Lai Naburju, tetap semangat, Tuhan berkati. Kakak Resmida Raja Gugu di Depok, Tuhan berkati. Salam buat abang ya, di rumah sama adik-adik. Luar biasa. Mamanya si Eca, Rismawani Buru Purba. Bu, selamat hari Minggu, tetap sehat ya. Salam buat Eca, Gio, Faith, sama keluarga ya. Lagi liburan mereka. Iya. Ito Natalia Sihotang, Tuhan berkati Ito Natalia. Kami percaya masa depannya indah, Tuhan tolong, kemanapun melangkah dijaga malaikat dalam nama Yesus. Amin. Itu Natalia Siotang. Selamat hari Minggu itu, Tuhan berkati. Puji Tuhan, Mama Dewita Grazila, Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Abang Nopal, selamat hari Minggu. Terima kasih banyak buat waktunya. Puji Tuhan.